Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ibu Vira. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan nih, kira-kira apa saja sih yang kita bahas di dalam materi hakikat ilmu kimia ini? Yang pertama ada susunan materi, ada struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Namun, pada video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai susunan materi dan struktur materi saja. Nah, untuk sifat dan perubahan materi, kalian bisa membaca dari modul yang sudah Ibu lampirkan di dalam Google Sites ini ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian simak video penjelasan Ibu berikut. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai susunan dan struktur materi, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu. Apakah sudah siap belajar kimia pada pertemuan kali ini? Yang pastinya sudah dong ya. Yuk, tekankan di dalam diri kalian bahwa kimia adalah mata pelajaran yang asik dan menyenangkan. Karena di dalam kimia itu kita akan mempelajari banyak sekali tentang kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai susunan materi. Susunan materi mencakup komponen-komponen pembentuk materi. Nah, untuk materi itu sendiri apa sih di dalam hakikat ilmu kimia ini? Silahkan kalian cari pengertian dari materi itu sendiri. Jadi, di dalam susunan materi ini terbagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Lalu, apa itu unsur, senyawa, dan campuran? Untuk unsur itu sendiri adalah zat sederhana yang paling kecil. Contohnya itu ada natrium, hidrogen, oksigen, karbon, dan lain-lain. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa itu ada garam atau NaCl, ada air, H2O, karbon dioksida, CO2, dan lain-lain. Selanjutnya, campuran itu sendiri adalah gabungan antara 2 zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya itu tidak berubah. Untuk campuran homogen itu sendiri merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Artinya, di dalam larutan tersebut kita tidak bisa melihat komponen-komponen penyusunnya dengan jelas, atau kita tidak bisa melihat komponen tersebut dengan menggunakan indera penglihatan kita. Nah, contohnya itu seperti larutan garam. Di dalam larutan garam ini, zat penyusunnya tercampur secara sempurna, sehingga kita tidak bisa melihat komponen-komponen dari penyusun air garam tersebut. Lalu kira-kira ada apa lagi ya campuran homogen itu? Selanjutnya ada campuran heterogen, yang mana campuran heterogen ini masing-masing komponennya itu dapat dilihat secara nyata atau dapat dilihat dengan indera penglihatan kita. Nah, untuk campuran heterogen ini dibagi menjadi 2, ada koloid dan suspensi. Koloid memiliki ukuran partikel 1-100 nanometer. Artinya, di dalam koloid ini kita tidak bisa melihat partikel-partikel penyusun koloid dengan menggunakan indera penglihatan kita, kecuali kita menggunakan mikroskop. Nah, untuk koloid itu sendiri masih bisa dilihat dengan mikroskop ya anak-anak ibu. Nah, sedangkan kalau untuk suspensi ini, dia ukuran partikelnya itu sangat besar loh, yaitu di atas 100 nanometer. Yang artinya, suspensi ini bisa kita lihat menggunakan indera penglihatan kita untuk partikel penyusunnya. Nah, contoh suspensi ini ada campuran antara air dengan pasir, campuran air dengan minyak,
campuran air dengan kopi, dan lain-lainnya. Jika anak-anak ibu sekalian pernah perhatikan bahwa campuran air dan pasir itu untuk pasirnya sendiri akan mengendap di bawah dan untuk airnya akan berada di fase atasnya. Nah, dari contoh tersebut artinya campuran antara air dan pasir ini perbedaannya dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan kita. Sedangkan kalau contoh koloid itu ada susu, ada mayones, dan lain-lainnya. Artinya kita tidak bisa melihat susunan partikel tersebut menggunakan indera penglihatan kita, kecuali kita menggunakan mikroskopis. Semoga penjelasan ibu dapat kalian pahami ya. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur materi. Nah, struktur materi ini beda ya dengan susunan materi. Jika tadi susunan materi kita membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran, untuk struktur materi itu sendiri akan menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuknya molekul unsur, molekul senyawa, maupun ion. Nah, apa sih Bu molekul unsur, molekul senyawa, dan ion itu? Jadi, molekul unsur adalah molekul yang terbentuk dari kumpulan atom sejenis. Nah, anak-anak ibu jangan salah mengartikan nih, bahwa molekul unsur dengan unsur itu berbeda loh. Tadi jika unsur adalah zat terkecil atau zat yang paling sederhana, sedangkan kalau molekul unsur ini adalah terbentuk dari kumpulan atom sejenis. Jika tadi unsur itu hanya satu, misalkan hanya hidrogen saja atau oksigen saja, namun jika molekul unsur ini dia ada beberapa jenis unsur yang sama. Contohnya ada H2, O2, dan lain-lainnya. Jika ibu bertanya tentang NO2, itu termasuk unsur, senyawa, atau molekul unsur ya. Selanjutnya, untuk molekul senyawa itu sendiri sebenarnya sama dengan senyawa yang ada di dalam susunan materi, yaitu gabungan dari atom-atom atau unsur yang berbeda. Nah, contohnya juga sama, ada H2, NaOH, NH3, maupun C6H12O6 atau yang kita sebut sebagai gula atau glukosa. Dan masih banyak lagi ya contoh dari molekul senyawa itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah ion. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang ion itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Nah, jadi maksud ion di sini adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik, di mana muatan listriknya ini bisa berupa minus maupun positif. Contohnya itu seperti Na+, Cl-, Mg2+, F-, dan masih banyak lagi. Jadi, seperti yang sudah ibu sebutkan contoh-contohnya tadi, kalian jangan sampai salah mengartikan ya. Jangan sampai tertukar juga antara unsur, senyawa, molekul unsur maupun dengan ion. Baik, sekian penjelasan materi dari ibu. Semoga kalian dapat memahami dan mempelajarinya dengan baik. Untuk sifat dan perubahan materi, kalian silahkan dibaca dan dipelajari modul pembelajaran yang sudah ibu upload ya. Tetap tanamkan di dalam diri kalian bahwa kimia adalah ilmu yang asik dan menyenangkan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.